Hello everyone, let me introduce myself. My name is Septika Sari. I am from the Indonesian Technocrat University. I will explain about ethic and social responsibility in international business. Etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai normal dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan bisnis. Sedangkan etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Praktik penerapan etika bisnis. Pada praktik penerapan etika bisnis yang paling sering dijumpai pada saat masih terbatas pada penyediaan buku saku kode etik perusahaan. Buku kode etik perusahaan biasanya mengkodifikasi nilai-nilai etika bisnis dan budaya perusahaan dalam suatu bentuk rumusan tata tindak tertulis mengenai segala sesuatu yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan perusahaan yang bersangkutan. Etika dapat ditafsirkan sebagai bagian dari code of conduct dari suatu entitas usaha. Dalam code of conduct, inilah tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah yang harus disusun berdasar prinsip-prinsip etika bisnis yang tepat, benar dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak semata-mata mencari keuntungan pada suatu usaha. Prinsip-prinsip profesi pebisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian kontrak, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan bisnisnya pada tipu, menipu, atau tindakan curang. Yang ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar tiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menuntut agar tiap orang dalam kegiatan bisnis dan relasi eksternal maupun internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan hak masing-masing. Kemudian menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis menguntungkan semua pihak, mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Untung bisnis dijalankan dengan prinsip saling menguntungkan, menuntut agar persaingan bisnis yang kompetitif melahirkan suatu win-win solution. Produsen ingin untung dan konsumen ingin mendapatkan barang dan jasa yang memuaskan, saling menguntungkan dalam bentuk harga dan kualitas yang baik. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tepat, menjaga nama baik pimpinan, orang-orangnya maupun perusahaan. Dan yang terakhir, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab mengandalkan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu. Tanggung jawab seseorang hanya dapat dituntut kalau ia bertindak sadar dan tahu tentang konsekuensi tindakannya. Kemudian tanggung jawab mengandalkan kebebasan. Tanggung jawab hanya semakin relevan dituntut dari seseorang kalau tindakannya itu dilakukan secara bebas. Tanggung jawab mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau dan bersedia melakukan tindakan itu. Cara mempertahankan standar etika. Yang pertama, menciptakan kepercayaan perusahaan, kemudian jalankan kode etik, lindungi hak perorangan, kemudian adakan pelatihan etika, kemudian melakukan audit etika secara periodik, kemudian mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku,
jangan hanya aturan. Kemudian hindari contoh etika yang tercela, dan terakhir ciptakan budaya komunikasi dua arah. Tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Konsekuensinya, praktik produksi yang bertanggung jawab, produksi dan menjamin keselamatan pelanggan, memiliki label peringatan semestinya untuk mencegah efek samping negatif, praktik penjualan dan bertanggung jawab. Pedoman harga yang semestinya, periklanan yang beretika, lakukan survei kepuasan pelanggan. Memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, beberapa langkah yang perlu ditempuh. Yang pertama, menetapkan kode tanggung jawab. Perusahaan menerbitkan pedoman yang berisi mengenai bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik selayaknya harus diperlakukan. Kemudian memantau keluhan. Perusahaan memberikan nomor akses yang pasti jika pelanggan memiliki keluhan mengenai kualitas produk dan perlakuan yang diterima dari karyawan perusahaannya. Kemudian memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas produk atau jasa yang baru saja mereka beli dan dapat mendeteksi kualitas produk dan customer service. Hak-hak konsumen meliputi. Yang pertama, konsumen memiliki hak atas keselamatan. Kemudian, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi. Kemudian ada konsumen memiliki hak untuk memilih, dan kemudian yang terakhir konsumen memiliki hak untuk didengarkan. This is an explanation of ethics and social responsibility in international business. Thank you.